Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sekarang saya sedang berada di daerah Gorda, yang lebih tepatnya itu di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Oke, kali ini kita akan mewawancarai kurang lebih 2 subjek. Yang akan kita wawancarai itu yang pertama tentang PBB, Pajak Bumi dan Bangunan. Yang kedua ada PPh 21, pajak penghasilan pasal 21, dan yang terakhir adalah bea materai. Oke, kali ini kita akan mewawancarai subjek yang pertama itu mengenai tentang PBB, pajak bumi dan bangunan. Kita akan mewawancarai salah satu Pak RT di daerah Gordam di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Mungkin langsung saja kita ke lokasi. Di sana juga ada rekan saya. Ayo ikutin. Oke, kawan-kawan, sekarang saya telah berada di depan rumah Pak RT yang akan kita wawancarai. Nah, sebelumnya mungkin kita perkenalkan diri dulu kan ya. Halo, perkenalkan nama saya Lutfia Rahma. Saya salah satu anggota dari kelompok 5 yang akan membantu wawancara juga. Halo, perkenalkan nama saya Mutia Putri Afiani. Saya juga termasuk dari anggota kelompok 5. Oke, saya akan perkenalkan diri juga. Nama saya Edwin Safrizal Musa. Mungkin kita udah perkenalkan diri nih. Mungkin kita langsung aja kali ya wawancarai Pak RT-nya. Oke. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk Bapak. Terus, Sebelumnya, Ya. perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma. Saya Lutfia Rahma dan ini teman saya. Edwin Safrizal Musa, Pak. Bisa dipanggil Edwin aja, Pak. Ya, saya juga bisa dipanggil Tia. Jadi tujuan saya dan teman-teman saya untuk datang ke sini, kami ingin mewawancarai tentang pajak bumi dan bangunan. Ya. Tapi sebelumnya mungkin Bapak bisa perkenalkan diri dulu kepada kita-kita, terus kepada rekan-rekan kita juga yang nonton. terima kasih kepada adik-adik dari mahasiswa Surya yang telah sempat mengunjungi datang ke rumah saya dalam rangka ingin mengetahui SPPT ya. Iya. Saya kebenaran Ketua RT 002 RW 01 Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Jadi nanti pertama saya mengucapkan terima kasih. Jadi nanti silakan, mungkin setahu saya nanti akan saya bantu untuk menjawab semua pertanyaan adik-adik. Iya. Karena Bapak sedang perkenalan diri, langsung saja kita wawancarai terkait materi kita yang itu tentang pajak bumi dan bangunan. Jadi Pak, untuk pertama-tama, apakah Bapak sendiri memiliki NPWP atau tidak? Ya, saya memiliki NPWP. Ya, NPWP saya kebenaran seperti ini ya. Contoh NPWP. Contohnya NPWP saya ini saya buat di tahun 2007 pada saat saya masih aktif bekerja. Kira-kira seperti ini. Tapi ada juga yang sekarang ini warnanya coklat. Yang baru ya Pak? Yang baru coklat dia, covernya coklat. Kalau saya agak kuning ini karena udah 2007 ya, 2007. Oh, 2007. NPWP pribadi. Tapi untuk NPWP yang seperti ini apa harus diperbarui atau masih bisa digunakan? Masih bisa digunakan. Yang penting ada nomor NPWP-nya. Oh, masih Ya. Baik. Ada NPWP-nya terlepas daripada warna
itu nggak apa-apa, yang penting ada Nomor. nomor NPWP terdaftar di dinas pajak Iya. di daerah masing-masing. Berarti kalau sudah mempunyai PWP, apakah Bapak melaporkan pajak yang Bapak bayar termasuk pajak PBB ini, Pak? Iya, biasanya kalau kita punya sertifikat tanah itu biasa diiringi dengan SPPT, yaitu surat pemberitahuan pajak terhitung. Nah, itu nanti kebenaran para warga-warga itu diberikanlah SPPT itu melalui kelurahan. Nah, nanti nilai nominalnya tertera di SPPT tersebut. Nah, bentuknya seperti kayak gini. Dulu kayak gini nih. Dulu Contoh. waktu contohnya. Itu contohnya ya, Pak. Nah, ini contohnya kayak gini. Periode 2016 ke atas itu sudah 0%. Oh, Ya, 0%. jadi kalau misalnya kita punya NPWP ini 2016. Nah, 2016 ke atas itu sudah dinolkan nilai nominalnya yang di bawah 1 M. Itu untuk Bapak berarti di bawah 1 M. Ya, kalau ini saya masih terhitung bayar, itu SPPT yang harus saya bayar itu sebesar 1.999.176 rupiah. Oh, sekitar segitu ya, Ya, waktu Bapak bayar. saya bayar setiap tahun. Nah, untuk 2008, 2007, 2008, 2009 terus sampai Ya. itu bayar. Tapi setelah 2016, 2019 kalau nggak salah Ya. ya, atau 2016 ya. Nah, itu sudah dinolkan pada saat zaman gubernurnya Ahok. Oh, zaman yang tahu. Ya, dinolkan SPPT yang nilai nominalnya secara keseluruhan itu di bawah 1 M. Di bawah 1 M. Jadi kalau misalnya aset kita itu tanah dan rumah terjual itu ada nggak 1 M. Kalau tidak 1 M dia di bawah 0%. Itulah kebijakan pemerintah pada saat pemerintahan Gubernur Ahok. Dan sekarang pun akan diteruskan lagi oleh pemerintah Gubernur Ahok. Seperti itu, SPPT-nya seperti kayak Iya. ini. Nanti kita bisa bayar nih, bentuknya pembayarannya di Bank DKI. Oh, di Bank DKI. Ya, SPPT itu bisa dibayar di bank yang telah ditunjuk oleh dinas pajak, Ya. yaitu bisa di Bank DKI, Bank BRI, Bank Mandiri, BNI, BII, terus Bank CIMB Niaga, bisa. Oh, berarti bank-banknya udah tertera ya, Sudah tertera. sama dari pihak pajak. Iya. Cuma kalau dari bapaknya sendiri, mungkin bapak memilih di Bank DKI ya, Pak. DKI, karena saya lebih mudah di DKI. Iya. Bisa juga sekarang apalagi kan udah mulai itu tuh udah mulai teknologi udah mulai digital ya. Iya. Nah, bisa dibayar lewat media-media seperti kayak bisa transfer langsung dari Oh iya, berarti gitu. waktu Bapak melunasi pajak itu melalui online berarti ya, selama Bapak bayar pajak itu. Saya biasanya dulu kan kalau yang anak-anak sekarang kan canggih-canggih tuh digitalnya. Oh, iya. Kalau saya langsung aja di banknya saya mau bayar pajak gitu. Berarti offline, secara Oh, offline. iya. Nah, kalau untuk secara offline itu caranya bagaimana Pak untuk bayar pajak bumi dan bangunan itu? Nah, untuk bayar pajak bumi bangunan itu kan nanti setelah kita dapat lembaran SPPT, Ya. kalau kita tertera di sini di SPPT kita ini yang harus dibayar itu kan ada P2 yang harus dibayar, itu kita bawalah kita kertas seperti kayak ini pemberitahuan pajak terhitungnya, terus kita bawa kita ke bank, kemudian kita bayar. Nah, nanti pihak bank akan memberikan bukti pembayaran SPPT. Buktinya kalau sudah bayar. Kita sudah bayar. Nah, inilah yang kita simpen. Oh, Kita simpen bila mana suatu saat kita ada keperluan dan apa-apa, bahwa kita sudah bayar di tahun ini. oh iya. Berarti kalau untuk range-nya Pak, dasar pengenaan pajaknya itu kira-kira berapa Pak? Bapak bayar pajak itu?
untuk masih bayar pajak bumi dan bangunan? Nah itu karena kita tahu bayar pajak di bangunan, kita sudah tertera di kartu SPPT. Oh, udah ada tertera di Sudah kartu tertera di kartu SPPT-nya ya, Pak? SPPT. Maka di kartu SPPT ini, di kertas SPPT ini, maka di situ tertera bumi, luasnya berapa, kelasnya Oh. berapa, terus harga NJOP per meternya berapa. Oh, itu tadi. Nah, total NJOP-nya berapa? Kemudian bangunan juga seperti itu. Luas Iya. bangunan kita sumpamanya 70. Terus kelasnya di sini ada kelas-kelasnya juga. Kelasnya Oh. ya, kelasnya ada tuh, ada misalnya kelasnya luas bangunan 70, NJOP-nya 1.200.000, maka total NJOP-nya sekian gitu. Maka dari total itu semua ditotal, maka bisa kelihatan kalau pajak kita terbayar itu misalnya kayak saya di sini 1.099.176 rupiah. Iya. Karena luasnya di sini cukup besar 438 per meter Berarti range persegi. DPP itu tergantung dari luasnya berapa gitu. Luasnya ya? berapa, Oh. terus sama luas tanah kita berapa Iya. sesuai dengan sertifikat yang ada. Kemudian SPPT-nya bisa terhitung dari situ untuk bangunan yang ada bangunan atau tidak. Walaupun yang tidak ada bangunannya, dia hanya luas tanah untuk dipergunakan sebagai kan ada tuh ada tanah kosong gitu ya, Iya. ada wakaf. Nah itu bayar tetap dia Oh, kena itu tetap SPPT bayar. walaupun dia tanahnya 50 meter atau 12 meter gitu. Iya. Oh. Ya tapi kalau seumpamanya para warga itu punya sebidang tanah 100 meter atau 200 meter berbentuk rumah, kemudian berbentuk rumah itu kalau nilainya di bawah 1 miliar itu tidak dikenakan pajak. Nah kalau nilainya di bawah 1 miliar itu tidak dikenakan pajak. Dan sebaliknya kalau tanah sekecil apapun, tanah 10 meter, 7 meter, 5 meter sekecil pun itu tetap dikenakan pajak kalau tidak ada bangunannya. Oh, kalau tidak ada bangunannya. Ya paling ada 12.000, ada 7.500 Pajaknya segitu. pajak SPPT-nya. Oh iya. Nah, makanya kalau biasanya SPPT itu setiap tahun itu terbit untuk di tahun-tahun yang lalu ya. Iya. Iya. Tapi kalau yang sekarang itu sudah melalui online. Oh, iya. Udah online berarti. Iya, jadi kita nggak Canggihnya pernah teknologi ya. terima lagi yang kertas seperti kayak ini. Oh udah. Berarti untuk saat ini Ya. sudah tidak nerima surat-surat Nah, kayak gitu ya. kita tinggal ngelihat di link pajak Oh. KPP yang telah diberikan, berapa Iya. sih pajak kita terkena, langsung kita bayar, bisa lewat situ, lewat HP langsung ditransfer atau bagaimana, atau langsung ke KPP pajak atau langsung ke dinas pajak yang bertunjuk di Kecamatan Cipayung sana. Oh, iya. Jadi ngeliat tuh, nah nanti di situ kita hanya dapat slip pembayaran pajak untuk tahun yang ini gitu. Iya. Itulah yang kita terima. Kalau nomor pajak ini sama semua, nomornya NOP-nya, nomor sekian terus kagak berubah sama semua. Jadi bisa cukup dilihat pemberitahuan lewat online, oh bahwa tahun ini kita berbayar, kita bisa lihat langsung kita bisa bayar. Jadi kita udah nggak terima ini lagi. Oh. Iya, Pak. Iya. Udah gitu. Iya, kita Sekarang bisa udah terima. online ya? Udah online. Udah canggih. Udah canggih. Kira-kira begitu. Iya. Oh iya, Pak. Tadi kan Bapak menyebutkan ya kalau Hmm. tanah wakaf itu yang digunakan biasa untuk kuburan dan segala macam itu kan dikenakan pajak. Dikenakan pajak. Nah, itu kira-kira yang membayar pajak itu apakah orang yang mewakafkan tanah itu atau yang bagaimana, Pak? Iya, Mungkin bisa biasanya, sharing. biasanya kan kalau masyarakat ada juga masyarakat taruh contoh soal kira-kira masyarakat di Jakarta sini Betawi lah ya. Iya. Mereka punya wakaf atas nama si A. Itu diperuntukkan untuk wakaf atau pemakaman keluarganya. Oh, Nah, iya. yang bayar pajak bumi dan bangunannya itu yang tertera di sertifikat atas tanah itu. Oh, berarti Ya, tapi besarnya juga nggak besar. Kalau seumpamanya tidak ada bangunannya, dia tetap bayar wakaf. Ada yang nilainya 12.000, Yang ada tadi yang sudah nilai dijelasin iya. ya. Iya. Dia ngewakaf tuh, walaupun besar semua, walaupun kecil pun 2 meter, kalau Iya. dia nggak ada bangunan tetap dibayar kena Iya. pajak. Nah itulah salah satu
pendapatan APBD kita dari pajak bumi dan bangunan. Dan itu juga di samping kendaraan bermotor, reklame, maka SPPT ini salah satu pendapatan anggaran daerah. Oke, berarti teman-teman udah tahu semua bagaimana tentang PBB, pajak bumi dan bangunan. Tadi udah dijelasin juga sama bapaknya, karena bapaknya juga termasuk dari wajib pajak yang rajin membayar pajak PBB. Nah, karena kita udah tahu ya PBB itu apa, terus bapaknya sudah jelasin. Mungkin kita bisa tanya ke bapaknya kesan dan pesan bagaimana sih pelunasan perpajakan di Indonesia. Maksudnya bapak kan sudah bayar gitu ya. Nah itu gimana kesan dan pesan yang bapak udah jalanin? Ya sebenarnya pemerintah saat ini juga sedang menggalakkan kesadaran wajib pajak. Iya. Nah saya mengimbau juga kepada seluruh warga, terutama warga kita ya semuanya Indonesia, terutama khususnya warga saya, agar dia kesadaran ada wajib pajak khususnya di DKI Jakarta. Karena wajib pajak ini nantinya akan terkumpul di anggaran pendapatan daerah dan akan dikembalikan untuk masyarakat dalam Untuk bentuk kita juga ya Pak ya. pembangunan, terus tempat ibadah dan segala macam. Pokoknya untuk kepentingan masyarakat juga. Kesannya untuk pelayanan pajak udah cukup bagus. Sekarang tuh udah online, udah segala macam, fasilitasnya juga sudah bagus. Nah tinggal bagaimana kita menyadari bahwa kita wajib pajak yang baik. Iya. Itu saja. Jadi udah nggak ada alasan lagi nih mau Alasan malas lagi. bayar pajak ya. Karena sekarang udah alternatif teknologi udah pada canggih semua Teknologi ya. udah pada canggih. Nggak Kalau ada alasan ya. orang tuanya yang Benar. bisa, sekarang kan anak-anak muda tuh udah pintar-pintar. Iya. Nah itu pajak harus tetap dibayar walaupun nilainya sekecil apapun. Kalau nilai sekecil apapun kita tidak bayar pajak, nanti kan akan berkumulatif. Iya betul. Begitu penuh males dia bayar. Pada suatu saat kita memerlukan suatu pelayanan apa yang harus dilampirkan SPPT ini kita belum bayar, maka kita akan disuruh bayar dulu. Disitulah kita jadi waktu kita tertunda, urusan kita juga belum beres. Maka pajak ini wajib dibayar oleh setiap warga Indonesia. Baik, kurang lebihnya wawancara tentang pajak bumi dan bangunan bersama Bapak siapa? Saya Pak Zulfikar. Pak Akyani. Zulfikar, bersama Pak Zulfikar, kurang lebihnya seperti itu tentang pajak bumi dan bangunan. Untuk teman-teman yang sudah menonton, teman-teman yang lagi menonton, mungkin bisa dicontoh bapaknya yang rajin bayar pajak. Iya. Jadi untuk yang nonton juga jangan lupa bayar pajak, apalagi harus melaporkan ya Pak. Harus melaporkan. Harus melaporkan untuk punya NPWP apa harus punya Ya. NPWP. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin segitu aja pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Kita Siap, Pak. pamit ya Pak. Ya, siap, Mengundurkan terima diri. kasih Pak. Oke kawan-kawan, sekarang saya sudah berada di daerah perumahan Jatimurni. Oke, kita sekarang akan ke rumah salah satu subjek yang kita akan wawancarai tentang PPh 21 dan Bea Materai. Oke, kita langsung aja ya. Sudah ada rekan saya juga soalnya di lokasi. Let's go. Oke, kawan-kawan. Sekarang saya sudah berada di lokasi dengan rekan saya juga. Ini salah satu subjek yang akan kita wawancarai. Itu biasa dipanggil dengan Ibu Wanda ya? Iya, Ibu Wanda. Oke. Kebetulan juga udah janji sih, udah tunggu juga ya sama ibunya di dalam ya? Iya. Oke, mari kita langsung aja masuk. Let's go. Permisi. Seperti yang udah menunggu ya guys. Permisi, selamat malam. Halo. Aduh ibu, selamat malam. Mengganggu. Iya, aduh, ada acara apa nih? Ini kita mau wawancara yang udah janji itu tentang oke. masalah PPh 21 sama Bea Materai itu ibu. Oh, baik-baik.
mungkin siapa tahu bisa bantu ya. Iya, benar. Silakan masuk Oke. anak-anakku. Mari. Misi, Bu. Iya, mari. Selamat Bu, malam. Ibu perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Dirgantara Mersokal Surya Dharma. Di sini saya Mutia Putri Afianis, Ibu, dan bersama rekan saya Edwin Syafrizal Iya. Musa. Halo Mutia, salam kenal. Kalau Edwin sudah kenal. Iya, Ibu. Apa nih yang bisa Ibu bantu untuk mahasiswa Universitas Marsekal Dirgantara, maaf, Universitas Dirgantara Marsekal Surya Dharma. Iya, Ibu. Oh iya, Ibu. Mungkin sebelum kita mewawancarai, mungkin lebih baik berkenalan dulu kali ya dengan rekan-rekan kita supaya yang menonton tidak tahu nih siapa yang kita wawancarai. Iya. Halo semua, selamat malam karena waktunya sekarang malam. Saya Wanda Raharja. Saya bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta di Jakarta Selatan. Oke, kawan-kawan. Jadi ini Ibu Wanda yang akan kita wawancarai. Mungkin daripada kita buang-buang waktu, kita langsung aja kali ya menanyakan wawancara. Oke. Maaf, Ibu, di sini kami ingin menanyakan atau mewawancarai Ibu mengenai dua hal materi kami, yaitu pajak PPh pasal 21 dan juga biaya materai. Apakah Ibu untuk saat ini sudah memiliki NPWP? Sudah tentunya karena saya kan bekerja karyawan maupun pekerja Iya. ya di perusahaan atau di industri pastinya mempunyai harus mempunyai NPWP sebaiknya. Tuh. Apakah NPWP Ibu itu sudah dilaporkan untuk PPh 21? Pastinya ya Mbak Mutia, setiap karyawan yang mempunyai NPWP pastinya melaporkan pajak penghasilannya itu ke pemerintah, ke pajak. Yang kita kenal kan setiap tahun itu kita harus submit. Sekarang udah online nih, submit ke DJP online. Iya. Sebelum kita submit ke DJP online itu, kita pasti dapat namanya form SPT. Tuh, dimana di situ ada details mengenai berapa yang akan dimasukkan akan dilaporkan ke DJP online tersebut. Nah, kan Ibu, maaf Ibu, dengan Ibu Wanda kan sebelumnya kan Ibu sudah memiliki NPWP. Nah, untuk Ibu melunasinya itu secara online atau secara offline, Ibu? Itu kan biasanya dilaporkan kami karyawan, biasanya tergantung perusahaan. Ada perusahaan yang memotong langsung gaji karyawannya itu dan dilaporkan. Kemudian ada perusahaan yang memang perusahaan mempunyai kebijakan sendiri untuk membayarkan pajak karyawannya, seperti itu. Apakah ada range-nya Ibu untuk PPh 21? Kalau untuk range yang bisa Ibu bilang itu ada dua penghasilan, dimana kalau pendapatan karyawan itu kurang dari 60 juta per tahun, itu ada formnya tersendiri, SPT-nya, iya. laporannya, iya. Kemudian ada juga yang di atas 60 juta per tahun. Itu ada 2 SPT jadinya yang bisa dilaporkan. Iya. Bukan bisa dilaporkan sih, maksudnya 2 penghasilan ya. Oke, itu kan tadi mengenai tentang SPT SPT 21 ya. Mungkin sekarang kita mau menanyai tentang biaya materai nih, Bu Wanda. Iya. Selaku kan Ibu Wanda kan di sini karyawan di perusahaan ya. Ya. Mungkin bisa nih diceritain ke kawan-kawan kita. Kira-kira kalau di sisi keuangan gitu ada nggak sih biaya materainya? Mungkin Pasti bisa. ada. Pasti ada. Setiap transaksi keuangan itu pasti ada materai. Kenapa? Karena materai itu digunakan untuk keabsahan suatu transaksi Iya. keuangan.
atau ada juga mungkin bukan mungkin ya, atau ada juga karyawan misalnya ya, untuk dalam perjanjian pengikatan karyawan itu diperlukan juga materai. Artinya ada keterikatan antara dua belah pihak, antara pihak pekerja maupun pihak pemberi kerja. Kemudian ada juga dari sisi hukum. Dari sisi hukum juga kita juga perlu materai, bukan dalam kebutuhan untuk transaksi, bukan, tapi untuk sama seperti perjanjian karyawan dengan perusahaan ya. Iya. Itu pengikatan. Itu adalah materai, itu bersifat pengikatan antara dua belah pihak. Hukum apa aja? Misalnya pengikatan jual beli ya, itu perlu dimateraikan. Artinya sah, ya kan? Artinya Hitam di atas kuat putih lah. gitu Ya, Iya, betul, benar-benar. Mutia, hitam di atas putih. Kemudian misalnya perjanjian apa tadi, jual beli ya, perjanjian surat kuasa. Ya, menguasakan ke pihak penerima kuasa, itu perlu materai juga. Pernyataan, surat pernyataan pun, karena apa, kita menyatakan Iya. bahwa apa yang tertuang di dalam surat pernyataan itu adalah benar. Itu menguatkan. Itu makanya fungsi mengapa kita perlu memerlukan materai. Iya. Oke, Ada lagi kawan-kawan. yang ditanyain? Mungkin dari kawan-kawan di sini kan kita sudah menanyakan tentang PPh 21, terus bea materai, mungkin sudah begitu jelas sih. Kalau dari kita sih begitu jelas sih apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Wanda. Mungkin pertanyaan terakhir sih dari kita mungkin kita ingin menanyakan kepada Ibu Wanda, bagaimana sih kesan dan pesan Ibu Wanda terkait pelunasan pajak di Indonesia? Mungkin bisa disampaikan ke kawan-kawan kita. Kesan dan pesan, sebenarnya kesan saya sih kalau dulu ya, kira-kira sekitar tahun saya baru bekerja ya, tahun 9 bulan gitu ya, kita nggak melek ya, istilahnya nggak melek pajak gitu kan ya. Jadi memang kita sebagai karyawan nggak tahu nih gitu kan. Nah, setelah ada sosialisasi pajak ya, kita kan menjadi mengerti ya, Benar. pajak itu untuk apa sih, ya kan. Yang kesan saya sih bagus banget gitu ya, kita disosialisasikan dibanding waktu tahun-tahun sebelumnya, atau pada saat saya baru pertama kali kerja itu saya nggak ngerti apa sih gitu loh, pajak, mesti bayar pajak gitu kan. Nah, setelah udah mengerti ya, kita tahu bahwa besar banget gitu loh kita, fungsinya kita tuh bayar pajak sebagai karyawan maupun sebagai badan usaha, karena kita juga membantu perkembangan ekonomi kita, Iya. membantu juga pembangunan untuk negara kita sendiri. Karena feedbacknya itu balik lagi ke Balik kita. lagi ke kita. Jadi dari kayak rakyat untuk rakyat. Iya, benar. Iya kan? Nah, jadi ya pesan saya sungguh sebaiknya ya kita tuh taat pajak, tuh. melek pajak. Ingat kawan-kawan. Fungsinya pajak untuk kita semua gitu loh. Udah ada trans nih, aduh, dulu mengejar-ngejar pakai naik metro mini atau apa ya kan, Iya, benar. swasta yang mengelola ya kan. Tapi dengan adanya trans, dengan adanya kita dibangun jalan tol, itu semua dari apa? Nah, dari pajak, saudara-saudara. Nah, ingat kawan-kawan, jangan ada alasan lagi nih untuk Tidak membayar membayar pajak. Karena pajak tersebut feedbacknya dari rakyat ya, untuk rakyat lagi kembali ke kita. Dan nggak ada alasan lagi juga sih kalau kita mau membayar pajak dengan alasan aduh males, karena sekarang kan udah ada teknologi ya. aplikasinya. Jadi bisa Bisa membayar online, pajak di bisa offline. rumah. Kita nggak perlu lagi untuk, kalau dulu zaman Harus dulu kan datang ke sana ya. datang ke kantor pajak ya kan, terus kita ngantri-ngantri. Sekarang nggak perlu, cukup kita mengisi form SPT bagi karyawan, kemudian form SPT tersebut kita isi deh di DJP online. Iya. Itu ya transfer kan? deh, Bu. Iya, Iya. sudah kan? Oke, mungkin
itu aja sih Itu aja, Ibu. wawancara kita hari ini. Terima kasih banyak kasih nih banyak, Bu Ibu. Wanda. Sama-sama Mutia, sama-sama Edwin. Dan Semoga juga mahasiswa Universitas Dirgantara Masukan Surya Dharma khususnya untuk Fakultas Ekonomi maju, semangat, berjaya ya mahasiswanya. Sehat Terima selalu. kasih, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Sekian dari Sekian dari kita. kita. Halo kawan-kawan. Nah, tadi kan kita sudah mewawancarai 2 subjek nih, 2 WP. Yang pertama ada Pak RT, yaitu Bapak Zulfikar, dan kedua subjek yang kedua, WP yang kedua itu ada seorang karyawan nih, ibu karyawan, yaitu Ibu Wanda. Nah, tadi kan mungkin yang pertama tadi kawan-kawan sudah melihat ya, kalau untuk kartu NPWP-nya itu berwarna kuning. Nah, itu pengeluaran lama, walaupun berwarna kuning tapi masih berlaku untuk sampai sekarang. Ini sekarang saya ingin menunjukkan untuk NPWP yang baru sekarang yang coklat. Nah, ini ya untuk contohnya, bisa dilihat, dan belakangnya juga ada perhatian. Nah, untuk isi NPWP-nya itu tetap sama, ada NPWP, terus nama NPWP, dan NIK dan alamat kita. Jadi karena kita sudah melewati perjalanan seharian dari mulai kita wawancara siapa? Pak Zulfikar Zulfikar sebagai ketua RT tentang materi pajak bumi dan bangunan. PB. Terus yang kedua tadi Ibu Wanda Ibu Wanda. tentang PPH karyawan. 21 ya sebagai karyawan, membahas tentang PPH 21 dan juga tentang Bea bea materai. Nah, jadi dari rangkaian cerita dari awal kita wawancara bisa kita ambil kesimpulan bahwa bayar pajak itu penting, apalagi kalau kita sudah ada ketentuan NIK itu kan jadi Iya, NPWP ya. Berarti bener. kalau iya, berarti kalau kita udah punya KTP kita juga harus wajib melaporkan kan, Benar. harus punya NPWP. Sebagai warga Indonesia juga kita harus wajib pajak, bayar pajak itu wajib. Apalagi sekarang kan udah bisa online juga Oh ya. iya, Bi, bayarnya. Benar sekali, jadi nggak ada alasan ya Iya. untuk males jauh, Jauh. nggak ada alasan. Kita sambil rebahan juga udah bisa. Bisa, benar. Jadi mungkin segitu aja dari kelompok kita, kelompok 5. Sebelum kami tutup, kita kenalan dulu lagi kelompok 5. Saya Edwin Saprisa Musa. Saya Lutfia Rahma. Saya Mutia Putri Afiani. Sekian dan terima kasih. Dah. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan ya? Oh, oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ketawa, Gobi. Udah gua. Sekarang saya telah berada sih. Gak khusus ya pokoknya. Oke kawan-kawan, ini adalah rekan-rekan saya. Selamat malam Tante. Tante. Selamat malam Tante. Tante. Selamat malam Tante. Ya Allah. Selamat malam Ibu. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Surya